Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgi Pradana Kumara Merdika, NIM 24117641139, Prodi S1 Ilmu Hukum 2024, kelas Hukum C. Di sini, saya akan membuat tugas video terkait subjek hukum internasional ICRC. Pengertian ICRC, International Committee of the Red Cross, atau Komite Internasional Palang Merah, adalah organisasi kemanusiaan independen yang bertugas melindungi dan memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata dan kekerasan bersenjata lainnya. ICRC didirikan pada tahun 1863 di Jenewa, Swiss oleh Henry Dunant dan memiliki mandat khusus berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. ICRC berperan penting dalam mempromosikan dan menegakkan hukum humaniter internasional atau HHI yang mengatur perlindungan terhadap korban konflik bersenjata, termasuk tawanan perang, warga sipil, dan tenaga medis. Mengapa ICRC dikategorikan sebagai subjek hukum internasional? Yang pertama, mandat di bawah hukum internasional. ICRC memiliki mandat khusus yang diakui secara internasional melalui Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Mandat ini memberikan ICRC kewenangan hukum untuk memberikan bantuan kemanusiaan di zona konflik. Yang kedua, kapasitas bertindak di tingkat internasional. ICRC memiliki kapasitas hukum untuk melakukan hubungan langsung dengan negara-negara, organisasi internasional, dan pihak-pihak yang berkonflik. Dapat melakukan perjanjian internasional dan negosiasi kemanusiaan tanpa harus melalui negara tertentu. Yang ketiga, pengakuan internasional. ICRC diakui secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai organisasi kemanusiaan independen. ICRC memiliki status pengamat di PBB dan bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan WHO. Contoh peran ICRC dalam hukum internasional. Yang pertama, perlindungan tawanan perang. ICRC memiliki hak untuk mengunjungi tahanan perang di seluruh dunia untuk memastikan mereka diperlakukan sesuai hukum humaniter internasional sesuai pasal 126 Konvensi Jenewa 3. Yang kedua, bantuan kemanusiaan di konflik bersenjata, menyediakan bantuan medis dan logistik di daerah konflik seperti Suriah, Yaman, Palestina, dan Ukraina. Yang ketiga, negosiasi dan mediasi di zona konflik, berperan sebagai penengah netral antar pihak-pihak yang bertikai untuk memastikan akses kemanusiaan. Yang keempat, pendidikan dan sosialisasi hukum humaniter internasional atau HHI. ICRC mempromosikan pelatihan HHI di kalangan militer dan pemerintah di seluruh dunia untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan dari adanya ICRC sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, keterbatasan penegakan hukum. ICRC hanya dapat memberikan perlindungan dan advokasi, tetapi tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar hukum humaniter. Yang kedua, terbatas di zona konflik. ICRC sering menghadapi penolakan akses di negara atau kelompok bersenjata, terutama di konflik yang sensitif atau zona tertutup. Yang ketiga, netralitas yang dipertanyakan. Meski mengklaim netral, beberapa pihak menuduh ICRC memiliki bias politik atau memihak salah satu kelompok di zona berkonflik. Yang keempat, ketergantungan pada pendanaan sukarela. ICRC bergantung pada donasi dari negara-negara dari organisasi internasional yang dapat membatasi independensinya dalam memberikan bantuan. Yang kelima, kesulitan menghadapi kelompok non-negara. Hukum dari kelompok bersenjata non-negara yang tidak terikat langsung oleh Konvensi Jenewa. Kesimpulan, ICRC adalah organisasi kemanusiaan yang diakui sebagai subjek hukum internasional karena memiliki mandat dari Konvensi Jenewa, kapasitas berinteraksi di tingkat global, dan pengakuan dari komunitas internasional. Contoh peran meliputi perlindungan tawanan perang, bantuan kemanusiaan, dan mediasi konflik. Permasalahan utama mencangkup keterbatasan hukum, akses di zona konflik, dan tantangan mempertahankan netralitas.
Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.